Kampung Pelangi merupakan kampung unik di Semarang yang mendunia. Kampung ini cenderung sangat berbeda dari filosofi Semarang yang mengutamakan wisata budaya dan sejarahnya. Kampung yang awalnya hanyalah sebuah perkampungan yang padat, penduduk yang sempit dan kumuh, disulap menjadi kampung berwarna-warni yang sangat indah. Meski begitu, Kampung Pelangi juga memiliki sejarah yang sangat dikenal. Ya benar, itu sejarah legenda Nyai Berintik yang akan kita bahas dalam video ini. Semarang adalah salah satu ibu kota yang ada di Indonesia. Terdapat sebuah legenda yang sudah berusia ratusan tahun tentang seorang wanita perkasa bernama Nyai Berintik. Menurut cerita, ia bukanlah wanita biasa. Nyai Berintik ini dikenal sebagai seorang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat dan berperan penting dalam menjaga Semarang dari serangan musuh. Pada saat itu, Nyai Berintik mempunyai kepribadian yang tidak baik. Dia ingin mengambil pusaka dari kerajaan Demak dan dicurilah pusaka kerajaan Demak itu oleh Nyai Berintik. Kemudian dicarilah Nyai Berintik oleh pasukan Demak. Dan pada pertempuran melawan Nyai Berintik, pasukan Demak pun kalah dan kewalahan menghadapi Nyai Berintik. Lalu Raja Demak pada saat itu mengutus Sunan Kalijaga untuk melawan dan merebut kembali pusaka yang ada di tangan Nyai Berintik. Kemudian terjadilah perkelahian antara Sunan Kalijaga dan Nyai Berintik. Dan Nyai Berintik pun kalah oleh Sunan Kalijaga. Dan Nyai Berintik diangkatlah Namun kisah yang paling terkenal dari Nyai Berintik ialah perjuangannya melawan serangan musuh yang ingin menguasai Semarang. Dengan keberanian dan kekuatannya, Nyai Berintik dapat memimpin pertahanan rakyat. Walau begitu, ia bukan hanya dikenal karena keberanian, tetapi juga karena kasih sayangnya kepada masyarakat Kampung Pelangi. Hingga hari ini, Nyai Berintik tetap dihormati sebagai sosok yang melindungi Semarang. Namanya diabadikan di beberapa tempat, dan legenda tentangnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Nyai Berintik ialah simbol kekuatan perempuan yang menjaga tanah dan rakyatnya dengan sepenuh hati. Dahulu kala ada seseorang yang bernama Mbah Sapinah bercerita bahwa nenek buyut dari Mbah Sapinah ini tidur, dan pada saat beliau tidur, beliau diberi mimpi. Dalam mimpinya, beliau bertemu dengan seorang perempuan kecil, cantik, putih, berambut keriting. Lalu perempuan itu berpesan kepada nenek buyut dari Mbah Sapinah, berpesan bahwa di depan rumahnya ada tumpukan tanah, dan tumpukan tanah itu adalah kuburan dari Nyai Berintik. Dan betul, ketika beliau bangun dari tidurnya, kemudian dia melihat ada tumpukan tanah itu, kemudian dirawat oleh nenek buyut dari Mbah Sapinah. Setelah beberapa lama, ada seorang Tionghoa dan berziarah ke makam Nyai Berintik. Apa yang ia mohonkan terkabul, dan orang Tionghoa ini datang lagi. Semulanya hanya tumpukan tanah dibuat menjadi rumah-rumahan, dan lama-kelamaan banyak orang yang berziarah di situ. Terima kasih. Juru kuncinya bukan yang ini, itu namanya ibunya juru kunci ini, itu Mbak Sardinah ya. Itu cerita, saya tanya, sudah tua itu ya, Mbah, ceritane Mbahnya Berintik itu pripun, kok saged ditemokke makame pripun. Lalu dia cerita kalau
Mbah Buyutnya dulu, Mbah Buyut meneh itu kebetulan di sini kan masih hutan sini dulu ya, sini masih hutan. Nah, Mbah itu kebetulan tanah ini tanah istilahnya yang menguasai dia gitu ya. Nah, lalu dia pas tidur gitu, siang-siang tidur diberi mimpi, ada mimpi seorang perempuan kecil, cantik, rambutnya keriting gitu. Dia pesan, kuwi ngarepan kuwi ana gundukan lemah, openono kuwi kubur aku. Ceritanya seperti itu. Lalu betul ketika dia bangun, ternyata di situ ada gundukan tadi. Lalu kemudian gundukan itu dirawat, digawe gundukan, dirapikan. Gitu. Nah, setelah beberapa lama, itu ada seorang Tionghoa datang, orang Cina datang ke situ. Dia ziarah di situ. Dan ternyata apa yang dia mohonkan itu terkabul. Lalu orang Cina ini datang lagi, yang tadinya hanya gundukan tanah itu, lalu dibuat seperti rumah-rumahan, ya, dibuat seperti rumah-rumahan kuburannya loh, tahu ya, kadang kecil itu kayak rumah-rumahan gitu. Nah, dan kemudian berikutnya ternyata banyak orang-orang yang berziarah di situ. Nah, dan itulah kemudian akhirnya lama-lama itu tadi banyak orang yang berziarah lalu diopeni, dan simbah menemui itu tadi menjadi istilahnya kayak juru kuncinya. Saving